Aiman pria miskin yang mencintai Winda, anak orang kaya. Hubungan terlarang yang tak pernah direstui oleh kedua orang tua Winda. Anak durhaka, derajat kita itu berbeda. Masih banyak pemuda yang tampan dan sederajat dengan kita. Gak seperti si gembel itu. Kalau kau masih bersikeras dengan si gembel Aiman itu, keluar kau dari rumah ini. Jangan berharap supaya akur harta dari ayahmu ini. Pergi! Dengan berlinang air mata, Winda pergi meninggalkan keluarga tercintanya. Aiman yang mengetahui Winda telah diusir dari keluarganya, meminta maaf kepada Winda. Mas, ini semua bukan semata karena hubungan kita, tapi karena ayah memang memandang segala sesuatunya dengan materi. Aku ingin Mas Aiman bisa tunjukkan pada kedua orang tuaku kalau Mas bisa membahagiakan Winda. Mas Aiman janji dek akan membahagiakan adek semampu Mas. Akhirnya, Winda dan Aiman melangsungkan pernikahan dengan pesta seadanya, walau tanpa restu kedua orang tua Winda. Kemudian mereka hidup secukupnya, sederhana namun bahagia. 5 tahun berjalan dan kini mereka telah dikaruniai 3 orang anak perempuan. Mulailah Aiman diuji oleh Tuhan. Aiman sering sakit-sakitan. Winda tak bisa berbuat apa-apa karena sudah lelah mengurus 3 anaknya yang masih kecil-kecil. Hei Aiman, lu ini sudah 3 bulan nunggak kontrakan. Kapan dong mau dibayar? Sabar Bu, saya masih mengusahakan, beri saya waktu 2 minggu lagi. Nanti saya bayar. Kemarin lu juga bilang begitu. Gua nggak mau tahu. Pokoknya besok harus ada. Kalau nggak ada juga, lo semua minggat dari rumah ini. Aiman diam dan menatap anak-anaknya yang masih kecil. Ia hanya berharap kepada Tuhan agar segera menurunkan pertolongannya. Maafin Mas ya dek. Gak apa-apa Mas, aku ngerti kok. Yang penting Mas sudah berusaha dan kita bisa tetap kumpul bersama. Aiman memeluk Winda. Ia bersyukur mempunyai istri yang menerima ia apa adanya. Akhirnya, dengan berat hati, keesok harinya mereka harus pergi karena tak ada uang untuk membayar kontrakan. Pak RT yang mengetahui keadaan Aiman tak tega dan memberi tempat di lahannya untuk ditinggali keluarganya. Dengan mendirikan tenda seadanya, mereka tinggal bersama. Suatu hari, anak Aiman yang paling kecil mengalami sakit panas dan mereka tak punya uang sepeser pun. Anak pertama Aiman, Dwi, menangis. Ayah, lapar. Kedua anak Aiman menangis menahan lapar. Sabar ya dek, nanti ayah mau beli makanan dulu. Sambil menahan sedih, Aiman tersenyum agar anak-anak merasa tenang. Dek, abang cari uang dulu ya. Tapi bang, abang kan masih sakit. Cuma batuk dikit, nanti juga sembuh. Ya sudah bang, hati-hati ya. Moga rezekinya ada ya bang. Amin. Aiman pun melangkah keluar. Ia berniat menjual HP-nya yang hanya satu-satunya barang yang bisa dijadikan uang untuk makan di rumah. Namun, sudah beberapa toko yang ia tawarkan, tapi belum juga ada yang mau membeli HP Aiman. Setelah lama berkeliling, kemudian ia beristirahat, duduk di bawah sebuah pohon di pinggir jalan. Terik matahari di siang hari itu membuat tenggorokannya kering. Kemudian ia melihat warung dan menghampirinya. Permisi Bu, maaf, boleh minta minumnya Bu? Merasa kasihan, ibu pemilik warung itu kemudian masuk ke dalam untuk mengambil minum. Sebentar ya mas. Iya Bu. Aiman yang teringat anaknya yang kelaparan di rumah, tak sengaja melihat sekantung beras di warung sembako itu. Entah setan dari mana yang merasuki pikirannya. Ia kemudian mengambil sekantung beras serta 4 butir telur dan langsung berlari. Namun sang pemilik warung mengetahui apa yang dilakukan Aiman. Maling, maling, tolong ada maling. Warga yang mendengar teriakan pemilik warung langsung mengejarnya. Aiman yang panik pun terjatuh. Warga yang mengejar melihat Aiman terjatuh langsung menghakimi Aiman. Aiman yang sudah tak berdaya terus dipukuli. Ampun Pak, ampun. Warga yang tak peduli dengan teriakan minta ampun Aiman terus memukul dan menendang Aiman. Aiman pasrah dan pingsan. Darah mengucur dari kepala dan hidung Aiman. Tiba-tiba terdengar suara HP berdering dari kantong Aiman. Salah satu warga mengambil HP tersebut dari kantong Aiman dan mengangkat telepon tersebut, lalu membesarkan volume HP dan mendengar suara anak kecil. Assalamualaikum ayah, ini adek. Mendengar suara anak kecil di HP, semua warga yang memukuli Aiman berhenti. Ayah, ayah, sudah dapat uangnya apa belum? Adek sama mama lapar ya. Kata mama, jangan lupa obatnya ya. Udah ya. Ayah hati-hati di jalan. Assalamualaikum.
semua yang mendengar terdiam. Aiman yang terkapar akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir.